akan tetapkan atau nanti apa yang akan kita laksanakan dalam kesempatan ini dalam penyusunan SSH bisa menjadi hal yang menjadi komitmen bersama dan menjadi pengetahuan bersama agar kedepannya ini bisa diterapkan. Terima kasih mungkin kepada tim ahli dipimpin Pak Awaludin yang kebetulan namanya hampir sama dengan nama saya, tetapi saya kira kegiatan ini menjadi menjadi sesuatu yang pengalaman juga atau hal yang bisa menjadi perbaikan pada kami ke depan harinya. Saya kira ucapan selamat berdiskusi dan mohon izin mungkin saya ikut mendampingi di beberapa menit awal saja. Saya jam 2 kami ada acara di Fakultas Teknik sebagai bentuk deklarasi WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Mungkin satu waktu kami akan mengundang Pak Imron atau Bapak Ibu DPMK Kediri mengisi kuesioner apakah betul kami sudah mencapai atau seperti itu yang dicita-citakan. Mohon maaf, kami kembalikan waktu kepada Pak Imron. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Awaludin atas berkenannya hadir dalam kegiatan hari ini. Untuk selanjutnya mungkin nanti langsung dipandu oleh Pak Awaludin sebagai nanti mungkin moderator dalam diskusi antara teman-teman di SKPD dengan teman-teman pihak penyusun SSH di UGM, Pak. Mungkin bisa dilanjut Pak Awaludin, waktu dan tempat kami persilakan Pak Awaludin. Baik, terima kasih Pak Imran. Izin Pak Wadek melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Bapak Ali Awaludin, Pak Imran dari BPKAD, Bidang Aset Kabupaten Kediri, serta Bapak Ibu perwakilan dari OPD atau SKPD Kabupaten Kediri yang alhamdulillah hadir pada siang hari ini. Yang pertama kami menyampaikan terima kasih Bapak Ibu semua atas kerjasamanya selama ini seperti yang disampaikan oleh Pak Wadek tadi. Banyak kegiatan yang sudah kita kerjasamakan dan alhamdulillah SSH ini adalah tahun yang kedua ya. Dan saya kira tim akan berusaha menghadirkan SSH ini jauh lebih baik di tahun kedua ini dengan tentu beberapa perubahan Bapak Ibu. Terkait yang pertama, kita ingin di tahun kedua ini mengoptimalisasi aplikasi yang kita sudah hadirkan di tahun yang lalu. Ini yang penting. Yang kedua Bapak Ibu, kita juga sudah memiliki SOP karena ini tahun yang kedua. Lebih terstruktur, lebih tersistematis, sehingga rekam jejak dari setiap proses itu bisa kita cek kembali, ya. Yaitu berupa kertas kerja, dan yang kedua peran para pelaku yang ada di dalam proses penyusunan SSH ini. Yang kami maksud adalah tim pendamping kami dari UGM dengan Bapak Ibu yang ada di SKPD. Selaku pengusul barang dan jasa di dalam SSH. Ya. Yang berikutnya yang penting lagi adalah aspek metodologi yang kemudian menghasilkan nilai akhir menjadi updating SSH 2023 yang menggunakan 3 komponen yaitu variabel inflasi, variabel dari informasi SSH dari Bapak Ibu, dan yang terakhir dari survei yang kita lakukan lewat online maupun secara langsung secara fisik. Ya. Bapak Ibu, sebetulnya aplikasi yang kami punya ini tentu juga ada di dalam SIPD. Tapi perbedaannya adalah kalau SIPD Bapak Ibu, kita tidak mendapatkan sebuah master data yang datanya itu bisa kita lihat secara runtun waktu. Ya. Sementara di dalam SIPD itu hanya kita entry lalu kemudian di tahun berikutnya menjadi data baru lagi. Nah, itu yang kemudian Bapak Ibu kita ingin aplikasi yang kita hadirkan di tahun 2021 kemarin
itu bisa lebih optimal lagi di 2022 ini, yang mungkin Bapak Ibu kita bisa agendakan bagaimana mungkin untuk training menggunakan aplikasi ini untuk melakukan perubahan, mengupdate, menambah, mengurangi, dan seterusnya. Bisa di Fakultas Teknik, di UGM, mungkin karena sekarang juga suasananya sudah mulai longgar gitu ya, dengan prokes yang berlaku kita ikuti, itu akan lebih baik kalau di tahun kedua ini kita lakukan. Bapak Ibu, kemarin kami sudah koordinasi di level internal antara tim dari Fakultas Teknik UGM dengan tim internal di BPKAD. Ada catatan-catatan yang sudah kami sepakati ya, di dalam proses melakukan pengupdatean ini. Ya. Kami harus menyampaikan Bapak Ibu bahwa dari 10.000 jenis SSH yang ada di Kabupaten Kediri, memang tentu tidak semua kami bisa survei secara fisik, Bapak Ibu. Ada kertas kerja yang harus Bapak Ibu usulkan, sehingga sangat penting Bapak Ibu untuk mengisi daftar itu untuk kami konfirmasi di lapangan. Ya. Yang tentu timnya Bapak Ibu, kalau saya perkenalkan pada kesempatan ini ada Mas Bahaudin, ini adalah Mas Bahaudin, kemudian ada Mbak Laras, ada Mbak Ana, kemudian ada Mas Aziz dan beberapa tim yang lain yang saya kira Bapak Ibu akan membersamai di grup-grup yang akan kami tentukan nanti, yang akan kami buat nanti. Ya. Prosesnya saya kira nanti akan Mas Baha coba sampaikan secara detail, Mas Baha, yang sudah kita sepakati kemarin, dan di internal tim kita sudah sepakati waktu-waktunya, dan itu tidak akan berubah. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di awal sebagai pemantik diskusi. Saya mohon Mas Baha untuk menyampaikan poin-poin dari metodologi cara pengisian SSH tahun kedua ini yang saya kira Bapak Ibu kertas kerjanya jauh lebih terstruktur, ya, yang memadukan antara kerja luring dengan daring. Ya. Ini yang saya kira Bapak Ibu yang kita hasilkan di tahun kedua. Prinsipnya kita harus lebih efisien lagi karena pekerjaan ini akan selalu berulang. Ya. Ini poin yang ingin kami catat di pendahuluan diskusi kita ini. Silakan Mas Bah. Oke Pak, terima kasih atas kesempatannya. Awal, Imron, dan SKPD Kabupaten Kediri. Izin, maaf ini saya belum bisa share screen. Mungkin hostnya bisa memberi izin. Sebentar ya Mas Bah, nanti kebetulan saya juga nggak punya otoritas ya. Oke, dari Pak. Ya, ini saya minta bantuan ke Pak Imran, mungkin bisa membantu. Oke, sudah Pak. Sudah, oke, monggo. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan sosialisasi penyusunan standar satuan harga di Kabupaten Kediri 2023. Ini disusun oleh tim surveyor UGM dan disampaikan pada hari ini 19 Mei 2000. Adapun latar belakang dari pekerjaan ini ialah sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Kediri sedang melakukan penyusunan SSH 2023. Kemudian tim dari UGM membantu proses penyusunan tersebut dengan melakukan beberapa agenda, termasuk diantaranya survei di lapangan yang akan kami lakukan pada tanggal 30 Mei sampai 5 Juni 2020. Durasinya sebanyak 7 hari. Adapun sebelum survei tersebut, penting kiranya tim surveyor melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan Bapak atau Ibu dari SKPD Kabupaten Kediri, perluan pengajuan item atau barang untuk SSH Kabupaten Kediri di tahun 2003. Oleh karenanya, temuan FGD pertama ini kita selenggarakan.
Nanti Bapak Ibu akan dihadapkan pada dua macam sheet ya. Yang pertama kuesioner, yang kedua adalah kertas kerja prioritas. Untuk kuesioner, kami akan menjelaskan tentang proses pengajuan barang, yaitu melalui kuesioner dan kertas kerja prioritas. Nah, yang pertama ini adalah kuesioner. Perihal kuesioner, Bapak Ibu OPD kami persilahkan untuk mengajukan item atau barang, baik barang yang sudah pernah diajukan di SSH tahun sebelumnya, maupun yang belum pernah diajukan atau bisa kita katakan barang baru. Jadi barang yang pernah dipakai dan barang yang baru akan dipakai di tahun depan. Di dalamnya termuat beberapa kolom, mulai dari kode aset, serta kode rekening belanja, seperti hibah, modal, dan jasa, hingga keterangan mengenai daftar penentuan harga barang yang mohon diisi. Misal harga barangnya diambil dari survei online, di situ ditulis penentuan barangnya, harga barang itu dari survei online. Sheet kedua adalah kertas kerja prioritas. Nanti akan kami tampilkan di sesi akhir. Perihal kertas kerja prioritas atau KKP. Setelah Bapak atau Ibu OPD mengajukan usulan barang, akan muncul ribuan item yang diajukan secara akumulatif. Tentu tidak semua item ini bisa kami survei secara langsung di lapangan, karena ada keterbatasan sumber daya manusia. Okay? Jadi nanti akan dibuat prioritas dari kertas kerja prioritas. Oleh karenanya kami membutuhkan bantuan Bapak atau Ibu OPD untuk mengisi KKP, yaitu dengan menulis barang-barang yang penting sekali disurvei secara fisik atau lokal. Kertas kerja prioritas ini pulalah yang nanti akan menjadi basis kami dalam melakukan survei harga di lapangan. Teknisnya, kami mohon izin menyampaikan agendanya secara lebih utuh sebagai berikut. Kamis 19 Mei 2022, yaitu sosialisasi kepada OPD, seluruh OPD jumlahnya ada 65 di lingkungan Pemkab Kediri. Kemudian ada 19 sampai 24 Mei 2022, pengajuan barang melalui kuesioner dan KKP via Google Sheet. Jadi dari tanggal 19 hari ini, sore ini sampai 24 Mei, itu Bapak Ibu bisa mengisi kuesioner dan kertas kerja. Kemudian di hari Jumat 24, maaf ini hari Selasa ya. Hari Selasa 24 Mei 2022 jam 17 WIB, batas akhir pengajuan barang yaitu pukul 17:01, sistem akan terkunci otomatis. User atau Bapak Ibu dari SKPD tidak dapat lagi mengisi kuesioner. Jadi mohon untuk isi sebelum sistem dikunci, yaitu pada hari Selasa 24 Mei 2000. Setelah ini, kami akan bagi Bapak Ibu OPD ke dalam kelompok kecil. Kami izin membuat grup WhatsApp untuk memudahkan koordinasi perihal pengajuan dan akan kami hapus ketika urusan sudah selesai. Jadi nanti ada satu surveyor, tim dari UGM yang akan membantu Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner dan kertas kerja prioritas. Satu grup bisa isinya 3 orang, 3 OPD, ada yang 5 OPD, akan sampai 12 OPD, misalnya di kecamatan. Catatan-catatan penting yang nanti perlu kita perhatikan adalah Bapak Ibu tidak perlu mengajukan barang-barang umum seperti daily care, food, snack, atau alat tulis kantor, kecuali barang umum yang menunjang fungsi OPD. Sebagai contoh, misal Dinas Perhubungan nanti bisa mengisi, tidak perlu mengisi barang-barang seperti ATK. Oke, jadi nanti kita ambil sampelnya dari BPKAD saja. Bapak Ibu diharapkan mengisi kuesioner dengan barang khusus OPD. Nah, sebagai contoh dari Dinas Pertanian nanti bisa mengisi dari bibit pohon bibit jeruk atau bibit jambu. Kemudian dari Dinas Perhubungan nanti bisa mengisi khusus barang-barang yang dibutuhkan OPD-nya. Ini bukan barang umum. Kemudian harga yang Bapak Ibu ajukan adalah harga pasar ditambah keuntungan pihak ketiga. Jadi tidak perlu ditulis inflasi dan tanpa pajak. Tim UGM yang akan menghitung pajak dan inflasinya. Pada KKP, demi validitas data, kami mohon dibantu agar semua kolom bisa terisi.
barang yang diajukan bukanlah barang paketan. Contoh barang paketan adalah paket sound system. Nah, ini yang sering kami temukan di lapangan, padahal barang seperti ini sulit disurvei di lapangan. Jadi sebaiknya dipecah lagi, misal paket sound system, kemudian dipecah jadi soundnya berapa, kabelnya itu harganya berapa, kemudian ada amplifiernya, dan sebagainya, itu bisa dipecah. Ini adalah, setelah ini akan kami lakukan simulasi pengisian kuesioner dan KKP. Nah, ini adalah link dari kuesioner, nanti akan kami japri masing-masing dari Bapak Ibu untuk link dan juga password. Jadi untuk link ini baru bisa terbuka ketika Bapak Ibu memasukkan password. Oke, ini saya langsung tampilkan simulasi dari pengisian kuesioner dan kertas kerja prioritas. Ini saya klik di sini. Ya, kita masuk ke dalam link kuesioner standar satuan harga Kabupaten Kediri 2023. Kemudian kita scroll, cari dinas yang tempat Bapak Ibu mengabdi. Ya. Jadi misalnya di sini, misalnya pertanian. Nah, ini dinas pertanian dan perkebunan. Nah, ketika diklik di sini, user akan mendapatkan pop-up tabel berupa masukkan password dinas pertanian dan perkebunan. Nah, di sini kan belum ada passwordnya. Maka di sini saya beralih ke PPT lagi untuk melihat password. Nah, ini passwordnya di sini. Saya scroll ke dinas pertanian dan perkebunan. Nah, ini dinas pertanian dan perkebunan, passwordnya 0028. Nah, ini saya copy, kemudian saya ketik di kuesioner ini. Tadi ada dinas pertanian dan perkebunan. Nah, 0028. Di sini bisa dilihat di screen ada 0028, kemudian klik OK. Nanti Bapak Ibu otomatis teralih ke dinas Google Sheet ya, Google Sheet dinas pertanian dan perkebunan. Perlu diperhatikan di bawah ini ada 3 sheet. Pertama adalah pedoman pengisian kuesioner, yang kedua adalah kuesioner, yang ketiga ada KKP. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membaca secara lengkap lagi jika mungkin ada yang terlewat. Pedoman pengisian kuesioner standar satuan harga SSH Kabupaten Kediri 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut adalah pedoman pengisian kuesioner SSH Kabupaten Kediri. Kami memohon sekalian Bapak Ibu sekalian untuk mengisi kuesioner untuk SSH 2023. Nah, setelah masukkan password, nanti bisa masuk ke sini. Kemudian cara mengisi kuesioner barang yang daftarnya sudah ada di SSH 2024. Nah, ini ada kode kelompok barang, uraian kelompok barang, uraian barang, spesifikasi, satuan, hingga harga. Nah, ini adalah contoh pada kategori makanan dan sembako sebagai berikut. Nanti bisa diperhatikan. Kemudian juga selanjutnya Bapak Ibu mengajukan barang-barang sesuai kebutuhan yang daftarnya ada di dalam SSH 2022. Nah, kemudian kolom keterangan dasar penentuan harga barang. Nah, itu nanti misal penentuannya berdasarkan survei online atau survei secara fisik. Misalnya Bapak Ibu bisa ngechat kepada tempat Bapak Ibu biasanya membeli barang tertentu. Nah, kemudian di situ bisa ditulis survei secara langsung. Nah, ini langsung saja saya beralih ke cara simulasi pengisiannya, nggih. Ya, ini contohnya kuesioner. Nah, pertama adalah saya sebagai user misalnya dari SKPD Pertanian dan Perkebunan, ini menulis nama di sini, namanya siapa, kemudian nomor HP dari pengisi siapa. Selanjutnya saya di sini bisa melihat 2 tabel, nggih. Ini jadi harus di-scroll ke bawah. Yang pertama adalah tabel hijau, ini barang yang listnya ada di SSH Kabupaten Kediri 2022. Maksudnya adalah barang yang pernah kita pakai. Kemudian di scroll sampai ke bawah, di sini ada tabel berwarna kuning. Nah, daftar pengajuan barang baru yang listnya belum ada di SSH Kabupaten Kediri. Artinya, tahun ini kita tidak menggunakan, tapi tahun depan kita akan menggunakannya. Sebagai contoh, ini saya contohkan menggunakan SSH Kabupaten Kediri. Jadi, saya lihat dari file acuan. File acuannya adalah lampiran SSH. Nah, ini contohnya. Nanti file ini akan kami serahkan kepada Bapak Ibu, jadi semuanya nanti dapat. Nah, misalnya adalah
dari Dinas Pertanian ada insektisida. Ya, nah ini contoh insektisida, bahan lainnya obat tanaman, di sini ada kode. Ini misal kode ini saya copy, kemudian saya pindahkan ke sini. Ini kode asetnya, kemudian uraian kelompok barangnya tadi adalah bahan lainnya. Uraian barangnya adalah insektisida. Misal mereknya merek A, spesifikasinya misal 100 mili. 100 mili, satuannya botol. Harganya sekitar 28.000. Nah, jika harganya untuk 2023 sama, maka bisa di checklist di sini. Jika memang harganya lebih tinggi, anggaplah harganya 30.000, naik berarti saya tulis hanya nominalnya kenaikannya saja Rp2.000. Kalau lebih rendah berarti anggap harganya turun, tapi ini mungkin jarang terjadi, guys. Nah, misalnya turun Rp1.000 jadi 27.000, maka di sini saya tulis Rp1.000. Atau jika memang tidak dianggarkan lagi untuk tahun ini, maka bisa di checklist di sini huruf V. Ketentuan dasar penentuan harga misalnya survei online. Kemudian di sini bisa ditulis kode rekening belanja, mulai dari kode belanja modal, kode belanja jasa, dan kode belanja hibah. Nah, ini untuk di spreadsheet, mungkin tabelnya hanya ada 66, tapi Bapak Ibu bisa menambahkan sampai terhingga, nggih. Jadi misalnya Bapak Ibu ada barang yang digunakan itu ada 500, maka nanti bisa ditambah sendiri sampai ke bawah, ada 500 sheet, 500 kolom tambahan yang Bapak bisa Ibu isi. Nah, kemudian untuk pengajuan barang baru, misalnya saya dari Dinas Pertanian dan Perkebunan ingin menganggarkan misalnya bahan bibit, misalnya di sini kode uraian kelompok barang, bahan atau bibit. Kemudian uraian barangnya misalnya bibit jeruk. Nah, mereknya berarti tidak ada. Kemudian spesifikasi, misal spesifikasi 30 cm. Nah, satuannya per pohon atau per polybag. Nah, oke. Kemudian harga pengajuannya ini ditulis, misalnya harganya 5. Ketentuan dasar penentuan harga barang, survei lapangan. Dan diisi kode belanja dan belanja jasa, serta kode belanja hibah. Nah, ini bisa Bapak Ibu tambah sendiri sampai ke bawah, gitu. Selanjutnya, setelah terisi, maka kita beralih ke kertas kerja prioritas. Untuk kertas kerja prioritas ini adalah barang-barang yang akan kami survei secara fisik langsung di Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Nah, ini Bapak Ibu juga menulis juga di sini nama enumerator, kontak, ya nama OPD, tapi nama OPD sudah cukup karena sudah ada di sini. Gitu. Nah, ini bisa dibaca petunjuknya dulu. Yang pertama, kami mohon Bapak Ibu OPD untuk berkenan mengisi daftar prioritas barang yang akan kami survei di lapangan. Daftar prioritas ini perlu kami ajukan untuk Bapak Ibu OPD isi karena tidak mungkin semua barang bisa kami survei di lapangan. Mengingat barang di Kabupaten Kediri ada 10.000. Jadi ini sulit untuk disurvei semua. Jadi kita rampingkan. Kemudian untuk kolom yang berwarna kuning ini adalah ambang batas. Oke. Jika jumlah barang OPD yang diajukan di kuesioner itu 0 sampai 100, maka Bapak Ibu maksimal mengajukan 2 barang. Kalau barangnya itu 101 sampai 500, maka Bapak Ibu bisa mengajukan 50 barang. Namun jika barangnya itu ada lebih dari 500, Bapak Ibu bisa mengajukan 80 barang untuk bisa disurvei secara fisik. Dan diusahakan barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang bersifat lokal yang bisa disurvei di lapangan. Oke. Sebagai contoh misalnya tadi saya dari Dinas Pertanian dan Perkebunan ini mengisi 400 macam barang. Nah, dari 400 barang itu, kemudian saya lihat ambang batas, oh ternyata 400 barang ini masuk dalam 101 sampai 500. Berarti saya bisa mengajukan maksimal 50 barang. Apakah barangnya itu boleh sedikit dari 50? Sangat boleh. Jadi misalnya 50
dari 400 barang ini saya hanya mengisi di kertas kerja prioritas sebanyak 40 barang, itu nggak masalah. Jadi bisa ditulis di sini, misalnya yang ingin disurvei itu apa? Bibit, tadi bibit jeruk, kemudian bibit jambu, ada juga pupuk, dan semuanya bisa ditulis. Kemudian diusahakan untuk ditulis toko dan alamat toko. Tapi alamat toko tidak terlalu spesifik, nggih, sampai ke jalan, cukup nama toko, dan ada di mana. Gitu. Misalnya toko Tani, misalnya Tani Jaya, nah, itu bisa ditulis di sini. Oke. Ini sepertinya sudah saya simulasikan juga. Nanti Bapak Ibu selanjutnya jika ada kesulitan, itu nanti tim dari UGM akan membuat grup dan ataupun menghubungi Japri secara langsung Bapak Ibu agar mudah mengisi ini, Ge. Jadi yang perlu ditekankan lagi ialah pertama, Bapak Ibu tidak perlu menulis barang-barang umum, Ge, seperti daily care, ATK, itu tidak perlu ditulis. Mengingat Bapak Ibu di sini barangnya ada banyak, anggaplah barangnya ada 500. Untuk ATK-nya saja sudah lebih dari 500. Nah, itu nanti akan menambah beban kerja dari Bapak Ibu. Jadi cukup ditulis barang-barang non ATK, non daily care, barang-barang umum, barang-barang khusus yang menunjang fungsi dari SKPD dari lingkungan Pemkab Kediri, khususnya untuk SSH 2020. Oke, Pak Awal, itu sepertinya, nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Mas Baha. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Mas Baha sebagai koordinator lapangan bahwa yang pertama Bapak Ibu kita bersama-sama akan melakukan pengisian terhadap dua kuesioner dan kertas kerja prioritas yang diambil dari data master SSH, yang linknya nanti akan dibagikan kepada Bapak Ibu. Ya. Dan Bapak Ibu di kuesioner tadi dan di kertas kerja prioritas tadi, semua petunjuknya sudah ada. Ya. Ini kita melakukan tahapan yang agak sedikit berbeda dengan yang kemarin. Ini agar memenuhi asas pertanggungjawaban dalam rangka kalau itu perlu dilakukan verifikasi oleh tim inspektorat. Ini kebetulan ada tim inspektorat. Selamat siang, Pak Heru juga ada ini. Dan itu akan sangat penting Bapak Ibu, menjamin kualitas dari SSH yang kita buat. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu silakan memberikan diskusi terkait dengan paparan materi tadi. Yang jelas, mohon maaf, waktu yang kami sediakan memang tidak banyak Bapak Ibu. Mulai hari ini akan melakukan pengisian terhadap dua hal tadi, yaitu kuesioner yang merupakan barang-barang dan kebutuhan tupoksi dari Bapak Ibu. Ya. Kemudian Bapak Ibu di situ ada dua, ada barang-barang yang mungkin sudah lama dan yang akan barang baru. Kemudian yang ketiga, yang kedua berikutnya adalah kertas kerja yang akan dipilih dari klasifikasi jumlah kuesioner jumlah barang yang sudah dipilih tadi Bapak Ibu. Saya kira itu, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin dikonfirmasi atau yang ingin didiskusikan, dengan senang hati kami akan mendiskusikannya. Silakan Bapak Ibu. Monggo dari Bapak Ibu SKPD yang sekiranya ada pertanyaan, ada saran masukan, mumpung ada kegiatan koordinasi ini bisa disampaikan untuk nanti penyempurnaan penyusunan SSH di tahun 2023.
Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang perlu disampaikan ke teman-teman dari tim UGM, kami persilakan. Oke, monggo Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan. Saya kira nanti kita kasih linknya setelah acara ini dan Oke. nanti di grup masing-masing akan dibagi Bapak Ibu. Oke. Mas Bahap, pengelompokan SKPD-nya kita sudah punya ya? Nanti akan Ada Pak. ditentukan ya, ya. Dan masing-masing kelompok. Oh, ini ada pertanyaan dari Dinas Pertanian Pak di chat. Apakah untuk ATK atau daily care nanti SHSA-nya satu harga nggih? Ini jawabannya iya. Jadi memang satu harga karena ini untuk menstandarkan harga-harga yang ada yang akan digunakan oleh Pemkab Kediri. Kemudian harga tersebut juga berdasarkan spesifikasi. Jadi dari satu pulpen dengan pulpen yang lain itu beda, kalau spesifikasinya berbeda, maka harganya juga akan berbeda. Walaupun nama barangnya sama. Tunggu ya. Oke. Bapak Ibu sedikit menambahkan, kalau mengajukan ke kertas kerja prioritas tadi KKP adalah item barang yang kira-kira Bapak Ibu pandang barang ini di masa lalu, kalau itu barang yang sudah lama, itu dianggap ini meragukan validitas angka atau harga yang ditetapkan di 2022. Sehingga karena ini masuk di dalam lembar KKP, itu akan menjadi prioritas kami untuk disurvei ya, secara fisik di lapangan. Atau Bapak Ibu ada item barang yang itu memang di 2023 ini baru. Berarti itu akan otomatis kalau diusulkan kepada KKP. Saya izin menjawab ini nggih Pak, dari chat ada pertanyaan lagi nggih. Dari Kecamatan Kandang ya. Jika kita hanya bisa melakukan survei online barang bisa diajukan ke KKP tidak, tentunya bisa nggih. Jadi kalau walaupun surveinya online Bapak Ibu nanti bisa diajukan di KKP, nanti biar kita survei secara fisik gitu. Ya, karena di online betul. Kita harus ngitung ya ongkir, kemudian perbedaan harga di satu daerah dengan daerah lain. Jadi tidak masalah. Jadi walaupun tulis survei bisa dipindahkan ke tempat yang nanti akan kami survei secara fisik. Di kecamatan itu kan barang, kalau tidak menulis barang umum berarti kan menulis misalnya majalah. Nah itu nanti bisa ditulis di situ, kami sampai di lapangan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Dinas Pertanian, ini sudah nggih. Dari Bakes Bangpol, apakah merek yang dicantumkan harus detail atau makronya saja, mengingat kalau terlalu detail khawatir barang yang dimaksud sulit dibeli di tahun kemudian. Jadi tabel dari merek itu fungsinya bukan untuk dimasukkan ke dalam SSH yang nanti lalu. Okay? Tapi tabelnya itu hanya untuk melihat harga. Biar kita ada rank harga. Jadi nanti kalau misalnya ditulis, misalnya mau adakan laptop merek Lenovo. Nah, kemudian kami cari harga dengan yang di SSI, kemudian spesifikasinya ditulis, kami dapat rank harganya misalnya sejuta. Nah, bukan berarti tahun depan Bapak Ibu itu terus beli laptop dengan merek Lenovo. Bukan berarti seperti itu. Jadi biar kita mendapatkan rank harganya saja. Nah, kemudian merek itu
perlu terlalu detail, dia hanya menjadi acuan saja ya. Merek besarnya saja, tidak sampai spesifik. Kenapa kita nulis? Sebenarnya idealnya tidak menggunakan merek, tapi beberapa barang itu kali yang namanya merek. Misalnya adalah majalah. Kalau tulis hanya majalah anak-anak. Nah, padahal kemudian akhirnya 100 lembar. Nah, ini kan bingung kami nyarinya majalah anak-anak merek apa. Nah, itu contoh dibutuhkannya sebagai dasar kita butuh tabel merek. Jadi jawabannya adalah perlu ditulis, tapi kalau spesifik tidak apa-apa. Kemudian apakah nanti tahun depan harus beli merek tersebut? Tidak harus, nggih. Saya tambahkan ya, jadi merek itu Bapak Ibu dalam rangka untuk basis data saja. Tidak akan mungkin informasi merek itu akan ada di SIPD, karena ketika diintegrasikan lewat bridging di dalam aplikasi itu, kolom yang namanya merek akan hilang. Yang ada tinggal spesifikasi. Jadi semata-mata untuk kepentingan membangun basis data SSH Kabupaten Kediri Bapak Ibu. Dan memudahkan untuk mengecek ke lapangan, kalau kemudian di tahun-tahun mendatang melakukan proses updating. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari DLH, dari Mbak Aning. Semisal ada ATK atau Delicare yang sebelumnya tidak terdapat pada SSH 2022, apakah kita dapat mengusulkannya? Tentu bisa diusulkan, G. Jadi ATK-ATK yang umum, dan sebagainya itu. Tapi kalau misalnya ada pulpen yang memang belum pernah ada di SSH tahun lalu atau tahun ini, tapi dibutuhkan misalnya pulpen untuk tanda tangan atau pointer atau ATK seperti memotong kertas ada di SSH, maka Bapak boleh mengajukannya di bank baru. Karena di PPT tadi yang kita tampilkan ada poin kecuali barang umum yang kalau memang itu dibutuhkan, tidak masalah. Fungsi dari kami merampingkan ATK atau Delicare dan barang umum lainnya itu adalah biar Bapak Ibu tidak terlalu fokus. Karena mengingat waktu pengisiannya relatif singkat dan Bapak Ibu banyak barang, jadi kasusnya yang lain karena kalau ada ATK. Nah, jadi itu tetap boleh diajukan. Nah, selanjutnya dari Bakes Bangpol, bagaimana dengan harga barang yang sifatnya perlu sentuhan atau handmade? Nah, ini Mbak Nungki gimana, Mbak? Iya, Mas Bahar, bagaimana Nah, untuk barang untuk yang barang handmade ini bagaimana nih? Yang artinya sifatnya mungkin perlu contohnya sentuhan? apa? Wujud barangnya apa? Ya. Buatan tangan itu seperti apa misalnya? ya tetap bisa dimasukkan Bapak untuk barang yang handmade, karena kan juga pasti walaupun handmade tetap ada harganya di situ berapa. Nanti mungkin kami juga bisa diberikan keterangan untuk pembuatannya itu di mana, jadi juga tetap bisa kami survei seperti itu. Oh, okay. Tapi tetap diberikan informasinya keterangan handmade-nya itu barangnya apa seperti itu. Hasilnya itu mungkin tempat buku atau apa. Nah, itu mohon untuk diberi keterangan yang spesifik seperti itu. Itu yang Mbak dari Bakes Ini yang dari Bangpol. Dinas Pertanian Perkebunan. Mungkin sebaiknya ya nama-nama paket itu justru kita hindari Bapak Ibu. Oke, ini saya teruskan dari Bakes Bangpol, nggih, Pak. Tadi jawabannya adalah tetap bisa dimasukkan ke dalam kertas kerja prioritas maupun kuesioner, nggih, untuk handmade. Tapi itu memang baiknya ada nama tokonya. Jadi biar kita survei secara langsung. Misalnya dekorasi, dekorasi semua tempat itu sama. Misalnya dekorasi, nah itu nanti bisa kami survei ke lapangan. Jika memang tokonya ada di situ. Ada begitu banyak jenis pelatihan di dinas kami, apakah untuk bahan prakteknya bisa satu paket atau jenis barang per pelatihan? Jadi memang harus
tidak bisa paketan, gitu. Jadi di dalam SSH tidak bisa paketan. Jadi harus spesifik. Kalau paket pelatihan dari untuk bercocok tanam, nah itu berarti harus dipisah satu-satu. Misalnya polybag-nya berapa, kemudian apakah ada pupuk dan sebagainya, itu nanti harus breakdown menjadi satu item. Untuk untuk item pekerjaan urugan pasir di SSH yang kemarin bahan pasir tidak ada. Oh, nggih. Untuk kasus pipa ini memang kalau jika ada kenaikan maka ditulis saja nggih. Dapat berapa nanti ditulis. Karena itu yang apa namanya? Bahan yang Bapak tulis, harga dari barang yang Bapak tulis yang dari pipa itu nanti tetap akan kami usahakan untuk survei. Jika tidak ada, nanti kami akan survei secara online. Jika tidak akan survei online karena mengingat ongkir dan sebagainya, barulah kami menghitung lewat olah data pakai ekspektasi inflasi. Nah itu jadi insya Allah harganya bukan harga tahun ini, tetapi harga tahun depan. Gitu, okay? Oke, oleh karena itu nanti ada teman kami dari teknik sipil yang juga nanti akan membantu dari dinas-dinas yang berhubungan dengan konstruksi. Apakah ada ATK atau deliker yang belum ada di SSH 2022 dapat diusulkan di KKP? Boleh. Ada pertanyaan dari BKD, misalkan di tahun 2022 kita mengadakan barang untuk atribut PNS, seluruh PNS, dan di tahun 2023 kami menganggarkan lagi karena untuk tahun 2023 dengan jumlah yang sangat sedikit, maka untuk harganya juga kami bedakan. Misalkan, bisa nggih dari BKD. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan-pertanyaan. Mas Baha, udah dijawab tadi yang dari BKD ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Ini ada usul untuk perpanjangan. 3 hari dirasa tidak cukup. Sebetulnya ya, jadi pengalaman kita di banyak daerah, Bapak Ibu, memang
ini mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, kadangkala kalau kita perpanjang memang kerjaan itu selalu di akhir menjelang hari penutupan. Kita bukan berarti mengambil teorinya SIPD buka tutup, tetapi kalau memang itu waktunya Mas dari tanggal 19 sampai dengan 30 ya Mas ya? 24, Pak. 24 ya, 19 sampai 24. Untuk usulan perpanjangan nggih, ini kami diskusikan dulu nggih, Bapak Ibu di grup. Jadi belum kami putuskan apakah ada perpanjangan atau tidak ada perpanjangan. Jadi nanti akan dicek Mungkin gini Mas, mungkin kita perlu tahu apa kendala dari sisi internal kami tim di Fakultas Teknik Bapak Ibu. Yang pertama, kami di tim setelah pengisian itu selesai Bapak Ibu, baik di kuesioner maupun di KKP, kami akan melakukan verifikasi ulang. Verifikasi ulang, mungkin ada bagian-bagian yang pengisiannya belum tepat atau perlu konfirmasi lagi, sehingga pada saat kunjungan hari pertama ke lapangan, kita akan ketemu secara tatap muka. Jadi kami juga harus butuh waktu yang cukup untuk menyiapkan ini semua Bapak Ibu. Kalau kemudian ini geser menjadi tanggal 26 atau 27, otomatis proses kami juga itu akan mengalami pola yang akan bergeser juga dari segi durasi waktu. Cuma itu Bapak Ibu yang menjadi kendala. Bayangkan kalau misalnya kita simulasikan 5 hari, ditambah Sabtu dan Minggu. Itu jatuhnya tanggal berapa ya? Kalau 19 Jatuhnya tanggal 25 Pak awal, mohon izin tanggal ya, 25. panjang ya. Jadi tapi Bapak Ibu pengalaman kami di daerah yang jumlah item barangnya itu ada sekitar 16.000, itu waktunya 3 hari cukup Bapak Ibu. Tapi monggo kawan-kawan semua tim, gimana pengalaman-pengalaman yang lain. Ya. Ini ada permohonan untuk penambahan waktu yang kebetulan datang dari beberapa OPD yang akan kami diskusikan Bapak Ibu. Ya. Ya, nanti dicatat Mas Bahaya. Pak, tidak sekalian disepakati dalam forum sekarang ini Pak Awal untuk nanti deadline-nya itu kapan pengisian kuesioner tersebut? Oke. Ini Pak Awal, ini saya sudah ngechat di grup, okay. Ini kita bisa nambah waktu dari yang tadinya 24 ke 25, okay. Kalau setelah 25 udah nggak bisa lagi Pak. Soalnya waktu kami harus ngolah data itu cuma hari. Jadi kalau ditambah lagi sampai misal sampai 26, 27 itu berarti tidak mungkin lagi Pak. Ya, kita ambil nilai tengah saja, Bapak Ibu ya. 25 ya. Gimana Pak Awal, Pak Imron? Jadi mohon maaf tidak 5 hari tapi 4 hari Bapak Ibu. Ya kita sepakati ya, Pak Imron gitu ya Pak. Bapak Ibu monggo sepakati nggih untuk pengisian kuesioner terakhir tanggal 25 Mei jam 17.00 ya. Ya, Waktu Indonesia 17.00. Barat. Terima kasih Bapak Ibu yang dari lingkungan hidup dan kandangan. Nuntun. Tapi kalau ada yang lain Bapak Ibu silakan. Ini awal tadi kelihatannya ada yang belum terjawab terkait mungkin ketika ada SKPD yang banyak
pelatihan-pelatihan. Ya tadi kan ada Dinas Koperasi UMKM itu menyampaikan kalau Paket. tidak bisa menentukan bahan-bahan untuk pelatihan. Karena yang menentukan bahan-bahan pelatihan itu nanti dari narasumber. Mereka minta usulan untuk dibuat paket. Apakah itu dimungkinkan atau tidak? Mungkin perlu kita diskusikan di forum ini sekalian, Pak Awal. Baik. Permasalahannya begini Bapak Ibu, kalau ada pengusulan barang baru yang kemudian proses ke lapangan, kami itu tidak bisa lagi melakukan konfirmasi di lapangan, pengecekan lapangan, itu tentu akan menyulitkan. Ya. Bagi kami mungkin bisa saja Bapak Ibu disusulkan, tetapi Bapak Ibu harus menyiapkan lembar kertas kerja. Apa dasar harga yang diajukan itu? Dari tempat mana barang itu diperoleh harga-harganya, sehingga menemukan nilai akhir seperti itu. Nah, setuju Pak Awal. Ini Jadi tidak mungkin Bapak Ibu kami akan sudah pulang ke lapangan lalu ada barang baru, itu high cost bagi tim ini, dan saya kira tidak bagus untuk kita melakukan pengulangan lagi karena untuk 1-2 barang saja. Begitu Pak Imran kalau menurut saya dan tim. Pada intinya kalau untuk kegiatan yang itu nanti diusulkan paket, minimal dari SKPD harus ada kertas kerja ya untuk mendukung angka paket itu dapat segitu itu dari mana. Intinya kan seperti itu, Pak. Betul, karena kami akan ditanya oleh inspektorat, jadi kami bisa menunjukkan itu juga. Berarti kalau ada SKPD yang mengusulkan paket tapi tidak ada kertas kerja, berarti tidak dimungkinkan untuk dimasukkan dalam SSH. Mungkin itu yang perlu kita sepakati bersama di semua SKPD. Terima kasih Pak Awal. Matur nuwun, Bapak Imran. Oke, Mas Bahar, tolong dicatat kembali ya. Jadi waktunya bukan 24 tapi menjadi 25, Mas. 25. Jam 17.00. Gitu. Ini pertanyaan terakhir dari Dinas Perdagangan. Apakah setelah deadline usulan ditutup, kemudian ada kegiatan yang membutuhkan SSH baru, apakah masih bisa diusulkan mengingat penyusunan RKA 2023 sangat mungkin sampai akhir tahun 2023 dan kegiatan di dinas kami sangat berat. Ini nanti untuk menjawab ini nanti Bapak Ibu akan kami jawab khusus untuk Dinas Perdagangan akan kami jawab jawabannya, dan nanti juga di hari Senin tanggal 30 itu nanti akan ada penyempurnaan data SSH. Nanti bersama teman-teman bisa dilihat dulu. Mas Bahar, ini kebetulan ada BPKD. Jadi saya kira ini kan hal yang bukan baru kali ini, saya kira kasusnya seperti ini. Ya. Jadi saya kira perlu kita jawab. Ya. Kalau pasti kan udah selesai nih. Tapi bagi kami Bapak Ibu sebetulnya
selalu kembali ke kertas kerja. Karena kita itu punya, nanti mungkin suatu waktu Mas Afif akan cerita. Di aplikasi kita itu kan sebetulnya sudah mewadahi bagaimana Bapak Ibu melakukan pengusulan dan bagaimana Bapak Ibu melampirkan kertas kerja yang sudah ada di situ juga. Ya. Karena memang harus terverifikasi nilai akhirnya. Apakah mungkin atau tidak, monggo saja. Saya kira mungkin Pak Imran bisa memberikan arahannya terkait pertanyaan ini. Apakah butuh atau tidak untuk bisa diulang Pak Awal. Jadi kalau misalnya Pak SSH baru sudah masuk di 2023, ada usulan baru boleh nggak? Idealnya Pak Awal, ngapunten ini. Idealnya penyusunan SSH itu nanti hasil akhirnya selain di SIPD itu kan ada peraturan bupati. Ketika kita sudah menetapkan peraturan bupati sudah jadi, itu kan idealnya ya ketika sudah selesai, sudah ditutup, sudah tidak bisa untuk mengusulkan lagi. Sebenarnya kan di situ. Cuma ketika nanti itu ada pembahasan di Dewan, APBD itu biasanya itu Pak Awal. Mungkin ada perubahan. Dan itu perubahan itu tidak di semua lagi SKPD. berarti. Tergantung waktu pembahasan dengan Dewan. Itu yang mungkin tidak hanya terjadi di pemerintah Kabupaten Kediri, mungkin juga di semua pemerintah daerah. Ketika ada pembahasan dengan Dewan, ada perubahan kegiatan, dan itu mungkin juga nanti akan juga merubah SSH, merubah HSPK, ASB maupun SBU, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di SKPD. Makanya ini kan juga ngapunten Bapak Ibu dari teman-teman SKPD kan dituntut untuk perencanaan itu kan yang benar-benar matang agar nanti perubahan mungkin ada perubahan tapi tidak terlalu banyak perubahan-perubahan yang diusulkan dari teman-teman SKPD. Biasanya oke lah ada pembahasan dengan Dewan, ada perubahan, tapi ketika yang tidak dibahas dengan Dewan juga diusulkan ada penambahan-penambahan terus sampai akhir tahun. Itu yang mungkin lebih diminimalisir. Ini pengalaman dari tahun kemarin, usulan itu tetap ada terus itu, walaupun itu bukan jadi prioritas pembahasan dengan Dewan. Mungkin teman-teman dari SKPD ada yang lupa atau ada yang kelewat atau seperti apa, itu yang saya kurang tahu. Mungkin di sisi perencanaan juga di teman-teman SKPD harus lebih diperkuat lagi agar kalaupun ada perubahan itu hanya item-item tertentu, enggak terlalu banyak yang dirubah. Mungkin seperti itu. Ini pertanyaan dari Dinas Perikanan sama dengan teman-teman Dinas Koperasi tadi, Pak Awal. Ada paket-paket pelatihan, Disnaker juga banyak paket-paket pelatihan. Kita sudah bahas tadi mungkin dengan tim UGM, usulan paket itu dimungkinkan selama dari SKPD juga membuat kertas kerja. Ketika satu paket misalkan 50 juta, kertas kerjanya sampai SKPD bisa menulis 50 juta itu apa? Itu yang jadi dasar untuk penentuan angka 50 juta itu apa? Itu yang perlu juga disepakati.
Jangan sampai nanti mengusulkan harga satu paket kegiatan pelatihan 50 juta, tidak ada kertas kerjanya sama sekali, itu yang tadi disampaikan Pak Awal dan tim tidak bisa dimasukkan. Mungkin ada tambahan dari Pak Awal ataupun Nih. Mas Baha. Mas Bah, ada tambahan nggak? Monggo. Kan sekali lagi barang-barang yang nanti ditulis adalah barang-barang yang bukan barang umum. Ini barang-barang khusus OPD. Barang umum nanti akan kami ambil sampelnya dari BPKAD. Kemudian jika ada barang umum seperti alat tulis, namun sangat dibutuhkan, itu juga bisa ditulis di kertas kerja prioritas maupun kuesioner. Kedua, harga yang dimaksud adalah harga survei lapangan atau nah, itu diperbolehkan. Kemudian harap menulis spesifikasi dan merek. Merek tidak perlu terlalu spesifikasinya bisa luasan, kan berarti ada Oke, Pak. Itu saja tambahan. Untuk selanjutnya nanti jika ada yang kurang dari sosialisasi hari ini nanti akan dijawab oleh teman-teman dari tim SOK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira cukup Pak Imran. Cukup nggih? Dan diskusinya nanti akan bersambung di grup-grup kecil antara tim surveyor dengan beberapa SKPD yang akan kami susun. Demikian Bapak. Siap, mungkin cukup nggih Bapak Ibu. Terkait itu dari timnya Pak Awal sudah ada kontak person dari masing-masing SKPD atau nanti kami share. Boleh Bapak. Ya, mengingatkan lagi untuk Bapak Ibu agar mengisi daftar hadir beserta juga nanti di situ ada nomor HP yang nanti sewaktu-waktu mungkin dihubungi dari teman-teman dari UGM untuk penyusunan SSH tahun 2023. Mohon nanti kerjasamanya agar penyusunan SSH ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nanti setelah kami dapat daftar hadir akan kami share ke Pak Awaludin beserta tim untuk nanti bisa langsung membuat grup WA ataupun